Salah sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru?
Shalom, Civitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari kehidupan kami yang tidak mudah bagi kami, tetapi Tuhan masih memberikan kami kemampuan untuk kami berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kampus yang tercinta UKSW ini, biarlah masing-masing kami yang pada saat-saat ini masih melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami dari rumah kami masing-masing, biarlah kami akan diberikan kemampuan untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Tuhan akan menolong kami, kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan terlebih khusus yang Tuhan inginkan dari kami tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman saja, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-9. Kita akan baca ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Demikian dikatakan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap saat." Civitas Akademika UKSW yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah kita, di dalam membuka minggu kerja kita pada saat hari ini adalah terus semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi kita pencinta sepak bola, dan kebetulan saya juga adalah pencinta sepak bola, ketika kita menyaksikan final Euro beberapa waktu yang lalu, saya sangat tertarik dengan kata-kata motivasi yang diberikan oleh seorang pelatih tim Italia, yaitu
Roberto Mancini ketika dia memberikan motivasi kepada tim Italia ketika saat itu berhadapan dengan Inggris di dalam final Euro beberapa waktu yang lalu. Mancini memberikan pidato singkat untuk memotivasi Giorgio Chiellini dan kawan-kawan. Dia berkata demikian, "Tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalian tahu siapa diri kalian. Kita tidak ada di sini secara kebetulan." Dan ini yang dikatakan oleh Mancini yang dikutip oleh Football Italia pada saat itu. "Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan." Dan ternyata benar. Kata-kata sakti yang merupakan motivasi yang diberikan oleh seorang pelatih kepada tim Italia pada saat itu, kita bisa lihat bahwa bagaimana tim Italia berusaha bekerja keras. Mereka termotivasi dengan kata-kata sakti yang diberikan oleh pelatihnya. Sehingga kalau kita lihat, mereka mampu untuk menyamakan kedudukan 1-1 ketika mereka sudah tertinggal 0-1 dari tim Inggris pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini banyak di antara kita mungkin yang tidak punya semangat lagi atau tidak punya pengharapan karena situasi yang dialami pada saat ini tidaklah mudah bagi kita. Tetapi dengan apa yang sudah diberikan oleh seorang pelatih tim Italia pada saat itu, kiranya juga akan menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat bagi kita di dalam kita melakukan aktivitas kita. Kalau kita lihat dari konteks firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26, di mana kita melihat ada dua tokoh yang terus bersemangat dan berpengharapan di dalam Tuhan yang sangat luar biasa. Yang pertama kita lihat diceritakan atau dikisahkan dalam bacaan ini, yaitu seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Mungkin kita bisa membacanya di dalam kitab paralel, di dalam kitab Markus. Kita bisa lihat bahwa kepala rumah ibadat itu adalah seorang Yairus, di mana dia punya semangat dan punya pengharapan untuk bertemu dengan Yesus karena dia mengalami atau punya pergumulan terhadap anaknya yang mengalami sakit dan hampir mati pada saat itu. Sehingga dia dengan motivasi yang kuat bahwa anaknya akan sembuh dan hidup lagi, sehingga dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Walaupun di tengah-tengah perjalanan mereka ada begitu banyak hambatan yang harus mereka alami karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong, yang berdesak-desakan mau bertemu dengan Yesus dan mau mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Yesus pada saat itu. Sehingga kita lihat bahwa semangat Yairus tidak menjadi turun atau tidak menjadi berkurang, tetapi dia tetap berpengharapan bahwa bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan memanggil Yesus untuk datang ke rumahnya untuk bisa melakukan penyembuhan terhadap anak yang dia kasihi, yang sementara sakitnya luar biasa atau sekarat pada saat itu. Itulah tokoh yang pertama yang kita mau lihat pada saat ini. Dan tokoh yang kedua kita bisa lihat bahwa seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dikatakan dalam bacaan kita pada saat ini. Kita tahu bahwa sesuai konteks dan kondisi orang Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan yang menderita pendarahan adalah seorang yang dikatakan najis, seorang yang tidak layak berada di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu, sehingga dia mengalami pengucilan dari masyarakat,
tetapi kita lihat bahwa dengan semangat yang dia miliki, dengan harapan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, dia berusaha walaupun di tengah-tengah desakan-desakan orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dia berusaha dengan iman, dengan pengharapan yang dia miliki bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Itulah kekuatan harapan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang sangat singkat yang dialami oleh perempuan ini. Luar biasa perjuangan yang harus dia hadapi, karena dia juga harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, karena mereka mau mengatakan bahwa penyakit yang dia alami itu adalah sesuatu yang najis dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kedua tokoh ini mempunyai semangat yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, sehingga mereka terus berpengharapan bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka menjamah jubah Tuhan, apa yang dialami oleh perempuan ini, pasti dia akan memperoleh kesembuhan. Itulah semangat yang luar biasa, itulah pengharapan yang luar biasa yang dimiliki oleh dua orang tokoh yang dikisahkan dalam bacaan kita pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi situasi yang tidak mudah bagi kita sampai saat ini. Kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun lebih, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin ada di antara kita yang sudah berkurang semangatnya atau tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi kita harus ingat dan kita diberikan keyakinan lewat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Apa yang sudah ditunjukkan oleh seorang Yairus, kepala rumah ibadat, dan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka terus semangat di tengah-tengah masalah yang mereka alami, di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi. Mereka terus semangat untuk melihat kepada Yesus bahwa ada pengharapan besar di sana. Karena itu di antara kita, pasti ketika kita mengalami banyak hal, atau kita yang saat ini lagi berada dalam situasi kondisi yang tidak sehat, atau kita lagi mengalami isolasi mandiri pada saat ini, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita terus bersemangat, kita tunjukkan semangat supaya kita sembuh dari sakit penyakit yang kita alami pada saat ini. Karena firman Tuhan di bagian lain juga dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ketika kita masih punya semangat, kita terus bersukacita menghadapi situasi yang tidak mudah bagi kita pada saat ini. Kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Pasti kita yakin bahwa satu saat situasi ini akan berakhir. Pandemi ini akan berakhir pada waktu Tuhan. Dan kita terus berpengharapan di dalam mengerjakan tugas-tugas keseharian kita sebagai Civitas Akademika UKSW untuk mengembangkan kampus yang tercinta ini. Marilah kita terus termotivasi, kita terus bersemangat, dan kita punya pengharapan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan untuk pengembangan kampus ini, tentu saja ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, tentu apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, tentu akan bisa kita capai. Asalkan kita tidak mengandalkan kemampuan diri pribadi kita sendiri. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita. Tentu Tuhan juga akan memberkati seluruh karya dan kerja kita di kampus ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan teruslah bersemangat
dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, berikanlah terus kami semangat, berikanlah terus kami pengharapan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, di dalam kami melakukan aktivitas kami, di dalam mengembangkan Universitas Kristen Satya Wacana, sebuah lembaga yang Tuhan hadirkan bagi kami, untuk kami berkarya di dalamnya, untuk kami terus berkomitmen untuk tetap bersemangat, untuk mengembangkan lembaga ini, untuk terus melakukan karya dan kerja nyata kita untuk kampus yang kami cintai di tempat ini. Karena itu biarlah Tuhan terus akan menolong kami, Tuhan terus menopang kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami akan memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup kami, untuk menjalani karya dan kerja kami di kampus yang kami cintai ini, demi pengembangan lembaga ini, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan visi dan misi yang ada di lembaga ini. Ya Bapa di dalam sorga, biarlah firman-Mu yang begitu indah, yang mengkuatkan iman percaya kami semua. Terkadang kami lemah, terkadang kami putus asa menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, kiranya kami terus bersemangat, kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa situasi yang kami alami pada saat ini tidak di luar dari pengetahuan Tuhan. Dan kami terus menyerahkan kepadamu, sehingga oleh waktu dan rencana Tuhan, segala sesuatu boleh teratasi dengan baik. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi Sivitas Akademika UKSW di tempat ini. Kami berdoa bagi Pak Rektor, pembantu rektor, semua dosen, para staf, satpam, dan semua pekarya yang ada di kampus ini. Biarlah Tuhan terus akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi kami semua, memberikan kami roh hikmat, kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan, kepintaran diri kami masing-masing, tetapi kami mengandalkan Tuhan di dalam karya dan kerja kami di tempat ini. Bapa dalam sorga, Engkau kiranya akan menolong kami semua, memberikan kami kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik. Dan biarlah kami boleh kembalikan semua apa yang kami kerjakan, apa yang kami programkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kampus ini boleh menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kota Salatiga, juga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi para mahasiswa, para orang tua mereka Tuhan, yang tersebar di seluruh penjuru tanah air ini. Tuhan juga akan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, memberikan semangat kepada para mahasiswa, walaupun mereka harus menjalani kuliah secara online. Tuhan terus memberikan mereka semangat, terus memberikan kegigihan bagi mereka untuk terus mencapai dan menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka ketika mereka berkuliah di kampus UKSW. Ya Bapa dalam surga, juga kepada orang tua mereka Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan di dalam mereka bekerja, di dalam mereka mendukung pembiayaan studi anak-anak mereka di UKSW di tempat ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa mendukung dalam doa anak-anak kekasih mereka yang sementara berstudi secara online. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan juga, berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam sorga, sebagai bagian dari bangsa ini, kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus akan bersama-sama dalam kehidupan pemerintah kami, memberikan kebijaksanaan, memberikan kemampuan dari Bapak Presiden sampai kepada
pejabat-pejabat di daerah-daerah, juga sampai ke tingkat RT RW. Biarlah Tuhan akan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, dan rasa takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, terutama di dalam upaya-upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Juga program vaksinasi yang sementara ini masih terus digalakan Tuhan. Biarlah kami sebagai masyarakat, kami tetap patuh pada aturan-aturan yang ada. Kami mau memberi diri kami untuk mengambil bagian untuk divaksin, sehingga kami juga dimampukan untuk mengambil bagian untuk memutus mata rantai perkembangan dari virus corona yang ada di negara kami pada saat ini. Berikanlah juga kami kesadaran ya Tuhan sebagai masyarakat, untuk kami tetap patuh pada protokol kesehatan yang ada, sehingga dengan demikian itu menjadi bagian kami untuk mengambil bagian di dalam apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah ditetapkan, apa yang menjadi peraturan dari pemerintah negara kami yang kami cintai, Indonesia. Berikanlah kekuatan, kesehatan bagi pemerintah kami, secara khusus bagi pemerintah kami di kota Salatiga, bagi Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai ke tingkat RT RW juga Tuhan akan menolong dan menyertai, memberikan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kesejahteraan, kenyamanan, keberagaman yang ada di kota ini senantiasa bisa hidup berdampingan dengan baik, saling menghargai dan saling menghormati atas keberagaman yang ada. Terima kasih Tuhan, jikalau kota kami juga memiliki prestasi sebagai kota tertoleran di Indonesia yang pertama. Biarlah kami terus tetap menjaga keberagaman ini yang ada, dan kami saling menghormati dan kami saling menghargai satu terhadap yang lain. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi tim multimedia dan kampus ministry yang terus-menerus bekerja untuk melayani seluruh sivitas akademika dari sisi spiritualitas. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan terus akan memakai mereka dalam pelayanan mereka, sehingga jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan, di dalam mereka mempersaksikan kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah kampus UKSW di tempat ini. Ya Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, selama kami melaksanakan pekerjaan kami dari rumah kami masing-masing, ataupun ada bagian-bagian esensial yang bekerja dari kampus ini, Tuhan kiranya akan menolong kami semua, memberikan kami kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, serta kekuatan dan kesehatan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi warga kampus yang saat ini terkonfirmasi COVID-19, Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka, memberikan kesembuhan dan memberikan semangat bagi mereka, sehingga satu saat nanti lewat perawatan, lewat proses isoman yang mereka lalui pada saat ini, mereka akan memperoleh kesembuhan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh minggu kerja kami yang akan kami lalui sepanjang minggu ini, kami hanya serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sivitas Akademika yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah oleh penghantaran Roh Kudus kiranya mengkuatkan kita semua dan terus memberikan kita semangat di dalam menjalani kehidupan kita sebagai Sivitas Akademika UKSW dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.